Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Antv dimanapun berada? Kita berjumpa kembali dalam program Bincang Tokoh, sebuah program yang akan membahas success story tokoh-tokoh dari berbagai daerah di Indonesia. Dan kebetulan untuk kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu tokoh yang luar biasa yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta atau tepatnya dari daerah Kabupaten Gunung Kidul, yakni Bapak Dr. Andes Edi Sukirman. Halo Bapak, apa kabar Pak? Baik, Mas. Siap. Selamat Nah, siang. selamat siang. Jadi beliau ini pemirsa Antv merupakan Ketua Ikatan Keluarga Gunung Kidul yang tentunya nanti kita akan coba ulik bagaimana nih kisah dari masa kecil sampai akhirnya beliau menduduki posisi sebagai Ketua Ikatan Keluarga Gunung Kidul. Nah, pertama-tama Pak Edi mungkin boleh disapa pemirsa Antv sekaligus juga mungkin sedikit mengenalkan biodata Pak Edi seperti apa nih Pak? Baik, Mas. Terima kasih. Selamat siang, saudara-saudaraku, para pemirsa ANTV. Saya sedikit akan jelaskan atau terangkan mengenai masa kecil saya ya. Saya berasal dari desa yang disebut Desa Sengon Kerep, tempatnya di lereng-lereng gunung. Gitu. Lalu kelurahannya Sampang, kecamatannya itu sekarang Kapanewon namanya, Gedang Sari. Gitu. Jadi saya memang orang yang anak orang petani 100%. Bapak ibu saya petani, dan petani juga tidak terlalu sukses amat ya, pokoknya cukup untuk keluarga gitu. Saya 8 bersaudara, keluarga besar. Zaman dulu belum banyak KB. Jadi 8 bersaudara, saya putra yang kelima. Saya sekolah di SD Negeri Sampang, lalu selama 6 tahun ya naik turun gunung karena memang sekolahnya di bawah. Tempat tinggal saya di lereng pegunungan ya, namanya Sengon Kerep tadi. Selama 6 tahun saya berjuang keras untuk bagaimana menamatkan SD, karena zaman dulu tuh orang-orang tua itu sekolah tidak terlalu penting. Yang penting pokoknya zaman dulu membantu pertanian orang tua. Jadi kita sekolah ini kalau nggak punya nalar sendiri, didukung oleh sedikit dari orang tua, nggak bisa sekolah betul-betul. Pada akhirnya jadi orang tani. Iya. Dan saya juga sekolah SMP di Gantiwarno. Karena letak dari Gedang Sari ini sebelah utara Gunung Kidul, perbatasan antara Gunung Kidul dan Klaten, Jogja dan Solo. Kalau dulu ada sebut dengan Anjir. Anjir itu garis perbatasan. Gitu. Baik. Jadi saya sekolah di Klaten, saya tempuh dengan jalan kaki, membelah gunung tuh Mas, setiap hari. Luar biasa, memang perjuangan yang tiada tara zaman dulu. Karena daerah saya memang daerah seperti itu. Di saya ini betul-betul orang yang punya nyawa serep lah. Karena kalau tidak punya nyawa serep nggak kuat. Nggak kuat Pak ya? Karena sekolahnya membelah gunung dan perjuangan luar biasa didukung dengan dana yang atau uang saku yang bisa dibilang hampir tidak ada. Kadang ada, kadang tidak. Iya. Artinya kan perutnya berarti lapar. Betul. Gitu. Jadi orang-orang Gunung Kidul khususnya orang daerah saya itu memang luar biasa biasa digodok di kawah Condro Timoko. Hidup susah dan memang harus berjuang bagaimana caranya menjadi orang sukses. Maka dari kecil saya sudah mendambakan. Kalau saya lihat kapal terbang di udara itu, waduh, kapan saya bisa naik itu? Bukan minta uang, Pak. Kapal minta uang nggak ya? Ya enggak. So, dulu kan suka ada kayak gitu. Iya. Dan saya harus bisa naik kapal itu. Pesawat ya? Setelah saya sukses. Siap. Inilah impian orang-orang daerah. Saya bantu orang tua yang namanya macul, dangir, panen, matun, namanya itu orang gunung. Itu memang udah kerjaan hari-hari. Kalau enggak ya bisa dicubit sama orang tua, bisa digebuk sama orang tua. Ini betul-betul mungkin tidak dialami oleh daerah-daerah lain. Yeah. Daerah kami rata-rata seperti itu. Gunung Kidul Tengah, Gunung Kidul Selatan, dan Gunung Kidul Utara hampir mirip-mirip lah. Makanya dinamakan dengan Gunung Kidul. Karena Gunung Kidul punya kultur sendiri, Mas. Siap. Karena daerahnya pegunungan, air pun juga sulit. Kadang-kadang teman-teman itu kalau zaman saya dulu mandi itu sehari sekalipun tidak cek tuh. Kadang mandi kata enggak, karena memang tidak ada air zaman dulu. Tapi alhamdulillah sekarang udah gemah ripah Laut Jinawi, sekarang air udah banyak, ekonomi sudah mapan, lalu anak-anak mudanya udah 4 sehat 5 sempurna lah, udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik lah. Beda sama seperti dulu, maka beda orang keturunan dulu sama keturunan sekarang udah jelas beda. Jadi kita betul-betul sekarang ini bersyukur saya bisa sekolah di daerah saya. Selama 18 tahun hidup saya tempuh di sana. Karena lulus SMA
langsung saya pergi ke Jakarta. Baik. Berarti SMA juga sudah masih di Gunung Kidul Pak ya untuk SMA juga? Iya, jadi sekolah SMA juga gitu Mas. Saya sekolah dari SMA, saya laju dari rumah ke Klaten. Di Klaten juga, baik. Yang begitu luar biasa jauhnya. Pada saat hujan itu kita kehujanan, sepatu kita itu udah banyak betok-betok gitu karena memang kita naik sepeda tuh. Sepeda itu kan nyiprat-nyiprat kalau hujan. Iya. Saya tidak mengenal lelah. Pokoknya yang penting saya pintar, saya sekolah dan saya pengen naik pesawat tadi Pak, pesawat terbang. Itu idola saya banget itu. Gimana rasanya kok orang sombong banget naik pesawat terbang. Kita kok jalan kaki, naik motornya nggak pernah kan nggak punya motor. Betul. Jadi saya berjuang bagaimana itu yang sangat motivasi Pak ya. Memotivasi saya sehingga saya menjadi orang yang gigih yang berjuang. Dan idola saya zaman dulu tuh waktu SMA itu bagaimana caranya orang menjadi pegawai bulanan terus digaji. Baik. Saya kayak apa tiap bulan nerima bayaran gitu. Okay. Itu idola saya Mas. Iya. Kayak guru, kayak pegawai pabrik, kayak apapun lah, kayak kantor, kan ada pegawai bulan. Sementara orang-orang gunung seperti saya yang anaknya orang petani 100% petani tidak punya penghasilan apa-apa. Tidak punya harapan setiap bulan dibayar. Ya adanya adalah panen-panen. Panen pun juga waktu itu hanya cukup untuk makan keluarga karena putranya banyak, anak 8 dengan ibu bapak berarti 10. Ini sungguh perjuangan yang luar biasa untuk mempertahankan hidup. Siap. Waktu itu saya ingat tuh kakak saya yang nomor 1 kalau memang kekurangan makan kita pergi ke daerah bawah gitu. Daerah-daerah yang rata gitu seperti daerah Solo. Gimana caranya mencari tambahan penghasilan atau mencari beras atau mencari ketela gitu. Ketela lung gitu untuk atau kacang kulit gitu, kacang tanah dibawa ke pulang rasanya udah kayak berlian pada waktu itu. Luar biasa anugerah yang besar dari Yang Maha Kuasa kita bisa makan bareng-bareng sekeluarga. Siap. Kita sungguh prihatin lah Pak ya, betul waktu masa kecil itu. Mungkin tiada duanya lah. Kalau saya ingat waktu masa kecil saya bergidik, saya sekarang kok masih bisa hidup. Dengan suasana yang seperti itu. Enggak ada luar biasa susahnya, tapi karena kegigihan saya kita motivasi yang kuat sebagai orang Gunung Kidul pengen punya masa depan yang baik. Rencana saya pengen mendapat gaji bulanan dan cuma pengen jadi pegawai pabrik. Rencana saya itu mudah-mudahan bisa terwujud. Dan ternyata memang Tuhan Maha Adil. Setelah itu mungkin jadi kita diberikan lebih. Betul. Bukan jadi pegawai pabrik, kita malah punya pabrik, alhamdulillah. Jadi kita ini syukur alhamdulillah betul-betul yang proses tidak mengkhianati hasil juga begitu dari Pak ya. Orang-orang yang prihatin. Betul. Pasti ada hikmah. Nah, itu dia. Nanti pemirsa kita akan mencoba menelisik ya bagaimana perjalanan Pak Edi ini tentunya untuk sampai mempunyai pabrik katanya. Kalau tadi cita-cita masa kecil adalah pengen bekerja di pabrik, tapi setelah sekarang ini punya pabrik, nanti kita akan tahu seperti apa nih pabriknya dan juga bergerak di bidang apa. Nah, untuk pemirsa Antv jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali setelah pariwara berikut ini tetap di Bincang Tokoh. Baik, pemirsa Antv, kita kembali di program Bincang Tokoh. Tadi kita sudah sedikit mengetahui bagaimana kisah hidup Pak Edi ini yang bisa dikatakan begitu prihatin dan juga bisa begitu sulit ya Pak ya waktu masa kecil itu. Nah, tadi setelah lulus SMA katanya Bapak setelah di Gunung Kidul ketika lulus langsung ke Jakarta begitu Pak ya. Nah, ini memang ketika merantau keluar kota ini adalah dalam rangka memang langsung bekerja kah atau langsung masuk ke perguruan tinggi pada saat itu Pak? Iya Mas, jadi saya setelah lulus SMA saya langsung pergi ke Jakarta karena tradisinya pada waktu itu orang-orang yang lulus sekolah itu harus pergi ke Jakarta. Bahkan yang tidak lulus SMA pun harus ke Jakarta. Kalau tidak ya jadi petani. Mungkin sekarang yang di Sudirman jadi petani. Harus ke Jakarta. Lalu pada tahun 1975 setelah saya lulus sekolah langsung saya pergi ke Jakarta. Lalu di tahun-tahun pertama kedua saya bekerja. Lalu kerjanya juga masih serabutan apa ya? Lah gitu. Nah, saya sambil waktu itu setelah kerja juga saya sambil kuliah. Karena memang kuliah sambil kerja, jadi kuliahnya masuk siang atau malam. Baik. Jadi sudah pokoknya yang penting kita cari ilmu agar supaya kita bisa juga mengikuti perkembangan apa yang tuntutan ilmu yang dibutuhkan oleh perkembangan di Jakarta ini. Dan setelah saya lulus di universitas,
saya juga ngambil S2, juga yang menunjang ilmu saya. Saya paling senang dengan marketing. Marketing, baik. Waktu awalnya saya pegawai gudang. Saya langsung belajar marketing. Saya keliling barang-barang produksi gitu di toko-toko pakai mobil. Di situ ilmu saya terbuka. Bisa mengenal A, B, C, D, orang-orang yang tidak pintar dan setengah pintar dan pintar banget. Orang-orang yang tidak kaya, setengah kaya dan kaya banget. Saya juga tahu mengambil ilmunya di dalam dunia bisnis itu, karena memang sangat saya suka dengan bisnis, maka S2-nya pun saya juga mengambil jurusan marketing yang sejurus dengan apa yang saya geluti tiap hari. Iya. Jadi saya kuliah sambil nyambi usaha. Nah, pada tahun setelah usaha macam-macam tadi, tahun 89 saya buka PT sendiri yang disebut dengan CP Bima Sena Persada. Baik. Awalnya adalah itu. Terus saya udah mulai senang itu. Atau umur saya waktu itu masih 32 tahun, saya udah bisa sukses dengan PT saya yang baru, CP saya yang baru, sehingga cita-cita masa kecil, saya waduh tercapai di pesawat tuh, setiap ke Jogja pulang naik pesawat. Rasanya waktu pertama naik pesawat tuh, nggak tidur, Pak ya? Yang nganterin dari kampung banyak banget. Yang naik satu yang nganterin 100 orang. Kayak naik haji dong. Waduh, kayak naik haji betul ini. Waduh, saya ingat dalam sejarah waktu itu Garuda masih yang merah betul. Masih sekarang kan biru. Betul. Dulu merah, mungkin adik-adik belum lahir. Itu luar biasa kebanggaan. Berarti apa yang menjadi permohonan saya terkabul. Betul. Waduh, senang banget ini. Sehingga saya bisa naik pesawat dan bukan sekali, dua kali, bukan ratusan kali. Wah, udah seneng lah, udah tercapai. Dan itu memang orang hidup ini mau dikasih 100, mau kasih juta, mau kasih 1 miliar, tidak puas. Tidak puas. Kasih ini kurang, kasih ini kurang, kasih ini kurang. Jadi saya juga kadang-kadang belajar untuk menerima. Kita nggak boleh terlalu ngoyo ya, apalagi sekarang umur bertambah terus, kita harus menerima. Pada waktu itu saya buka usaha Duta Chemical itu pertama. Lalu pada akhirnya sampai 11 perusahaan saya dirikan, walaupun ada beberapa sekarang yang sahamnya udah saya lepas. Karena terlalu pusing juga mengelola 11 perusahaan. Kalau dikelola langsung oleh kita sendiri, kadang-kadang orang kan di dunia ini banyak yang juga ada yang jujur, ada yang nggak jujur. Betul, Pak. Maka saya lepas. Nah, tadi saya cerita mengenai pabrik tadi, kita punya pabrik, pabrik genteng. Pabrik genteng itu saya dirikan waktu itu di daerah Tangerang sana. Dan waktu itu memang berapa tahun saya buka, ternyata perkembangannya juga tidak baik. SDM-nya tidak mumpuni, sehingga banyak kerugian, sehingga pada akhirnya saya tutup. Sahamnya sampai sekarang sih memang saya tutup. Kalau masih mau dihidupin lagi masih bisa. Masih bisa. Karena bagaimana juga sekarang seperti saya umur udah sekian ini, yang paling penting adalah orang harus bekerja jujur. Betul. Kalau orang kepercayaan saya tidak baik, bisnis apapun agak berat. Agak berat, baik. Karena kita tidak menangani langsung. Nah, itu betul. Kita harap teman-teman yang sebaya dengan saya atau dan para pengusaha muda, kita berdoa terus-menerus mudah-mudahan dapat partner yang baik. Nah, itu tidak mungkin suatu usaha ditangani oleh seorang pemilik saham atau direktur utama itu sendiri, tidak mungkin. Ya, mesti harus menggunakan orang-orang kepercayaan dari A sampai Z lah supaya mengelola ini. Bahkan dulu saya sempat seluruh karyawan saya ada 300 orang yang memegang perusahaan saya di beberapa macam itu bidang. Di bidang perbankan juga ada, di BPR waktu itu kita ada juga, sehingga semuanya itu adalah orang-orang yang berlian. Rata-rata saham saya jual karena orang-orang yang nangani tidak jujur. Tidak jujur. Nah, saya ini lama-lama akan habis nih aset kita. Jadi ada beberapa yang saya close, ada beberapa itu yang bertahan. Siap. Di tengah-tengah bisnis yang melesu seperti ini, pandemi 2 tahun ini memang semua pengusaha hampir menjerit lah. Pak. Masih bisa bertahan hidup, masih alhamdulillah, masih bagus. Baik. Rata-rata tutup total. Siap. Gitu. Berarti memang perjalanan usaha Bapak itu bisa dikatakan naik turun Pak ya, nggak mulus ya. Tapi sudah merintis sejak kuliah begitu Pak, kurang lebihnya? Iya, sejak kuliah karena kuliah sudah tua juga kan, kuliah jadi begitu lulus saya tidak langsung kuliah. Betul. Kita malang melintang dulu, bekerja dulu, mencari makan, mencari duit, mencari istri juga dengan keringat sendiri. Iya. Nah, itu tradisi orang-orang itu. Orang tua tuh biaya maksimal hanya sampai SMA. Siap. Kalau lebih dari SMA pamali namanya. Udah bukan jantan namanya. Iya. Kita cari ekonomi sendiri. Kalau kita cari istri dapat yang cantik apa yang nggak cantik, tinggal orang tua kita undang untuk hadir untuk merestui itu dan biaya kita sendiri. Siap. Jadi kuliah dan usaha bebarengan. Baik. Tapi begitu usaha saya berkembang,
ya kuliah saya udah selesai. Kalau didukung oleh S2 tuh saya udah punya beberapa perusahaan, udah tinggal melanjutkan dan Siap. mempertahankan serta memperkuat aja. Siap. Oh begini nih ada teori dan praktek. Teorinya begini, prakteknya begini. Banyak kan saya Siap. jalankan dengan baik. Baik, berarti banyak pengalaman yang Bapak pelajari itu justru di lapangan, Pak ya, ketika dalam bisnis itu begitu ya? Sangat betul, 100. Saya bilang tadi, kita juga bergaul, ada orang setengah pinter, Iya. pinter dan pinter banget, setengah miskin, kaya dan kaya banget itu udah di lapangan. Saya dulu mendengar kata-kata marketing itu benci banget. Iya. Apa sih marketing? Kan salesman kan, Oh, iya. penghasilannya nggak jelas. Ya. Ternyata saya jadi profesor marketing sekarang. Iya. Tidak ada kerjaan lebih mulia kecuali marketing. Karena untungnya banyak. Betul. Pada saat kita pengen keras mendapat untung banyak, bekerja keras. Penjualan yang baik, penjualan yang banyak, sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau kita kan udah memproklamirkan diri, kita pengen hidup sebagai seorang wira swastawan lah. Kita harus dari A sampai Z kita pelajari liku-likunya di mana, keunggulannya di mana, kelemahannya di mana, kita belajarin betul agar supaya kita mumpuni gitu. Karena memang kita kan bukan pegawai kan. Iya, betul. Nah, kita justru membayar orang, kita digaji orang, kita tidak bisa santai-santai, Betul. tidak bisa leha-leha Iya, lagi. Seperti karena hidupnya bergantung sama diri sendiri, Pak ya. Persis, betul, Kalau betul. males ya gagal, Iya. kalau gigih berarti ya bisa maju lagi Iya, seperti itu. betul, Wah, Mas, betul. luar biasa sekali pemirsa Antv. Baik, nah tentunya nanti kita akan cerita kembali bagaimana perjalanan Pak Edi ini tentunya dalam berbisnis ya pemirsa Antv, sekaligus juga mungkin nanti kita akan coba tahu, tadi sudah disebutkan beberapa perusahaan yang beliau punya ketika waktu mungkin merintis saat kuliah tahun 90-an. Nah, tentunya nanti kita akan kembali lagi setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Toko. Ya, baik pemirsa Antv, kita kembali di program Bincang Toko, tentunya masih bersama dengan Pak Edi Sukirman, seorang pengusaha sekaligus juga merupakan Ketua Ikatan Keluarga Gunung Kidul. Nah, berbicara mengenai soal usaha ataupun juga bisnis yang sudah digeluti Pak Edi, mungkin bisa sedikit cerita ke pemirsa bagaimana sih lika-likunya Pak? Kan pasti seperti yang tadi bilang bahwa yang namanya bisnis itu pasti ada yang sukses dan juga yang gagal. Nah, kalau misalkan dari pengalaman Pak Edi, Pak, ketika awal-awal berintis itu banyak yang gagal atau justru langsung bisa dikatakan lebih banyak suksesnya Pak? Ya, terima kasih Mas. Jadi memang dalam dunia perbisnisan ini pasti ada yang gagal dan ada yang sukses ya. Betul. Tapi alhamdulillah memang daripada yang gagal ada banyak yang suksesnya lah. Walaupun yang gagal juga banyak. Siap. Gitu. Karena gagal itu semua biasanya partner bisnis kita tidak konsisten. Jadi tidak sesuai dengan MOU yang kita tanda tangan lebih awal. Gitu. Hampir semua gitu matinya gitu. Tanpa itu seandainya kata tidak ada miss seperti itu, saya rasa kita waduh makin besar bisnis kita. Itu kelemahan-kelemahan daripada pengusaha kita itu seperti itu. Jadi saya masih kadang-kadang masih takut untuk expand di saat-saat seperti ini karena memang kita tidak punya partner yang yang kita tahu hatinya lurus apa tidak lurus gitu. Karena juga banyak juga para pengusaha muda yang tidak hanya saya sendiri yang kadang-kadang ruginya itu karena partner. Baik. Jadi partnernya itu tidak baik sehingga kita juga menjadi ikut tidak baik. Apa yang kita bidangi katakanlah kita di bidang perbankan. Siap. Kita angkat direktur utama bank itu. Iya. Dalam penyaluran kredit itu inti. Kalau dia nggak benar dalam penyaluran kredit, ya uang kita hilang, nggak balik karena kredit macet. Itu yang kita alami pada waktu itu di saya. Sehingga saya juga sedih. Nah, satu jalan akhirnya kan melepas saham. Betul. Kalau nggak dilepas, NPL-nya makin tinggi, bank itu menjadi bank yang tercela, yang tidak bisa berhubungan dengan nasabah, tidak bisa menerima deposito, tidak bisa menerima tabungan. Dan tidak bisa memberikan kredit, dan lending dan funding kita nggak bisa menerima, sehingga mengakibatkan kerugian massal. Bukan hanya kita dengan partner kita, tapi masyarakat. Kan bank ini kan milik partner kita masyarakat. Ada puluhan ribu orang yang berdeposito dan nabung pada kita. Kalau tatkala kita tidak kelola dengan baik dan partner kita tidak baik, akan berantakan. Siap, baik. Nah, Pak Edi berbicara mengenai soal bisnis, Pak Edi juga ini kan aktif sebagai di sejumlah organisasi, Pak, di antaranya tentunya di Ikatan Keluarga Gunung Kidul. Nah, yang Pak Edi peroleh ketika aktif di Ikatan Keluarga ini apa sih, Pak? Dan sejak kapan bergabung gitu awalnya mungkin? Iya, Mas. Jadi sebelum di IKG ini, saya dulu di ASPAMI atau IPAMI, Ikatan Para Pengusaha Anti Raib Indonesia. Baik. Itu saya di situ
mulai dari kabit, dan waktu itu terus jadi ketua. Walaupun bukan ketua umum, karena memang waktu itu banyak profesor, doktor yang mumpuni untuk menjadi ketua umum. Jadi saya pun kalau diangkat ketua umum saya nggak mau. Udahlah, lebih baik senior saya lah. Kita juga tahu diri karena tugas sebagai ketua umum itu sangat berat. Betul. Karena dilihat oleh pemerintah, oleh segala macam. Kalau kita tidak mumpuni, daripada nanti diketawain orang lebih nggak usah. Saya akhirnya jadi seorang ketua. Akhirnya saya berjalan dengan baik bertahun-tahun karena ada berapa ratus perusahaan yang terhimpun di situ, mungkin lebih dari 500 perusahaan terhimpun di situ, sehingga saya bergerak ke kanan ke kiri, ke pemerintahan, ke swasta untuk mengembangkan usaha. Waktu itu perusahaan yang bergabung dengan chemical. Kebetulan saya punya duta chemical. Perusahaan pertama saya adalah chemical, itu cikal bakal dari ada apa menjadi usaha saya bisa mengembangkan belasan perusahaan yang adik-adiknya lah seperti itu. Jadi saya senang sekali foto organisasi di Ikatan Perusahaan Pengendali Hama Indonesia itu. Nah, pada tahun 2000-an saya diajak kawan saya untuk bergabung di IKG ini. Waktu itu yang mengajak saya namanya Pak Benyamin. Itu seorang ketua umum pada waktu itu. Saya masuk langsung diangkat menjadi wakil ketua umum. Wakilnya beliau. Waduh, ini nggak ngerti apa-apa, belum kenal IKG, langsung jadi ketua umum, wakil ketua umum. Saya orang yang komitmen tinggi. Jadi apa yang udah saya iyain, pantang mundur, pantang menyerah. Pokoknya perang ya perang, sampai tidak ada penghabisan. Saya walaupun orang lain santai, karena paguyuban kan ini untungnya hanya sedulur. Tidak ada untung dari situ, justru kita nyawer lah. Kita banyak mengeluarkan uang untuk untuk paguyuban. Karena paguyuban sendiri sampai saat ini tidak dibantu oleh pemerintah. Kecuali kalau pemerintah memberikan anggaran pada paguyuban. Nih paguyuban kamu tak kasih anggaran ya. 5 miliar atau 10 miliar atau 1 miliar untuk membesarkan saudara-saudara kita yang kedaerahan. Ini kan kedaerahan. Dari Gunung Kidul, mungkin dari Sleman, mungkin dari Kulon Progo, mungkin dari Bantul, mungkin dari kota Jogja. Semua dikasih anggaran. Saya emang sering suka berteriak-teriak. Karena bagaimana juga orang membantu ada batasnya. Mungkin juga presentasi dari membantu itu tidak terus-menerus besar. Mungkin besar bisa mengecil. Mungkin lama-lama bisa tidak bosan membantu. Jadi saya minta pemerintah ikut membiayai. Alhamdulillah akhir-akhir ini ada dana keistimewaan yang pada saat saya mempunyai IKG mempunyai acara-acara seperti acara ulang tahun, seperti acara suronan, wayangan itu, lalu juga seperti acara halal bihalal gitu, dibantu oleh Banhubda Daerah Istimewa Yogyakarta yang menggunakan dana keistimewaan Yogyakarta. Satu-satunya daerah yang dibantu oleh Jogja. Mungkin sama Aceh kali ya. Yang daerah istimewa dibantu keistimewaan yang jumlahnya juga sekian triliun, mungkin 1 triliun lebih ya, yang boleh digunakan seperti kegiatan saya untuk pembinaan paguyuban yang bergerak di bidang sosial, bidang budaya, bidang pendidikan, bidang olahraga dan ekonomi. Baik. Lalu motivasi Pak Edi untuk bergabung di IKG ini apa Pak awalnya waktu itu Pak? Apakah pengen menambah teman atau mungkin bagaimana begitu? Betul sekali Mas. Saya untuk awalnya menambah teman, karena saya bayangkan anggota kita ini saat ini saya pimpin ini 300.000 orang. Wow. Kalau saya punya mantu gitu, nggak susah nyebar undangan. Tinggal nunjuk. Itu aja udah bejat gedungnya. Jadi ini luar biasa yang belum ada sebelumnya di pikiran saya. Wah saya iyain aja lah, oke. Dan saya tuh langsung berasimilasi, bergumul, saya jalankan anggaran dasar dan rumah tangga IKG itu dengan mudah saya jalankan, tidak ada yang sulit sama sekali karena memang saya udah komitmen. Itu berjalan dengan baik. Pada waktu saya jadi wakil ketua umum untuk 5 tahun, lalu yang tahun kedua saya malah terus menjadi ketua umum. Dalam pemimpinan saya tentu saya benahi pengalaman saya 5 tahun. Saya sebagai modal saya untuk membenahi IKG 5 tahun yang kedua. Jadi saya waktu itu belum ada yang disebut dengan Korcam, Korwil. Saya bentuk langsung dengan tim saya menjadi 18 Korcam, semuanya ada panitianya, ada ketuanya, terus warganya, bisa dibayangin kalau warganya satu Korcam tuh ada yang 20.000, ada yang 30.000, ada yang 10.000.
itu menjadi berapa kan Betul. banyak sekali. Ya, memang ada 300.000 orang, tapi kan ada beberapa yang tidak aktif. Tidak aktif, baik Pak. Sehingga kenapa jadi 300.000 orang? Saya gampang ngitungnya berapa itu. Di Gunung Kidul kan ada 1.416 Iya. dukuh. Dukuh. Satu dukuh setelah sehari saya tuh minimal 40 kakak merantau Iya. di Jakarta. Sehingga kalau saya kalikan 1.416 dikali 40, 40. katakanlah minimal Iya. satu keluarga ada 4, jumlahnya 200-an. Betul, betul, 200 betul. lebih lah gitu. Siap, banyak sekali ya seperti itu. Baik, Iya. wah pemirsa TV makin seru saja perbincangan kita tentunya bersama dengan Pak Edi, tapi jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Tokoh. Iya, baik pemirsa TV, kita kembali di program Bincang Tokoh masih bersama dengan Pak Edi Sukirman. Tadi beliau sudah cerita bagaimana proses perjalanan masuknya beliau ke Ikatan Keluarga Gunung Kidul dan juga tentunya apa saja yang sudah dilakukan tentunya ketika terpilih menjadi ketua umum. Nah, Pak Edi boleh cerita sedikit mengenai soal kegiatan sosial yang dilakukan tentunya di saat masa kepemimpinan Pak Edi kepada terutama warga-warga yang Gunung Kidul seperti apa sih Pak? Mungkin boleh diceritakan beberapa di antaranya begitu. Ya, jadi begini Mas, IKG ini kan mempunyai 5 bidang, sosial, budaya, olahraga, pendidikan dan ekonomi. Ekonomi ada UMKM. Saat ini UMKM sedang Ya, betul. gandrung, digandrungi oleh masyarakat. Bahkan hampir pengusaha dikategorikan UMKM. Jadi kegiatan sosial, karena memang utama kita adalah kegiatan sosial. Kegiatan sosial kita berikan baik yang di sini maupun yang sini dulu. Di sini biasanya kita membiayai anak sekolah yang tidak mampu. Yang kedua adalah memberikan sembako Baik. untuk teman-teman yang tidak mampu juga. Dan juga yang ketiga membantu pada saat ada musibah, mungkin kebakaran atau banjir, kita bantu selalu. Jadi dana dari mana? Ya dana dari kita untuk kita. Siap. Karena kalau dana es mungkin tidak bisa digunakan untuk itu. Ini dari kita tokoh-tokoh warga IKG yang ekonominya mapan, yang memang punya jiwa sosial tinggi, itu yang kita minta bantuan. Karena banyak juga yang mapan ekonomi tapi tidak mau berbagi. Betul. Kita tidak maksa. Yeah. Kalau maksa nanti menjadi yang tidak baik. Nah, itu yang di sini seperti itu. Selama kami memimpin ya. Dan itu mungkin akan kami teruskan sampai kapanpun. Karena memang sosial yang paling tinggi. Nah, sekarang yang sudah kita yang ada di Gunung Kidul, banyak hal. Yang menyolok adalah Gunung Kidul ini kan kekeringan terus waktu itu. Kita dropping air, istilahnya kita bantu untuk membelikan air dan kita sebar ke 18 kecamatan. Ada 1-2 kecamatan yang tidak mau karena memang airnya berlebih. Tapi yang air-air yang tidak punya air kita bantu, kita dropping. Ada yang 1 kecamatan, ada yang 100 dream, gitu kan, model dream, ada yang kurang seperti itu. Lalu yang kedua juga pada saat Gunung Kidul dan musibah kemarin ada kebanjiran. Itu kita bantu. Lalu juga Gunung Kidul ini kan daerahnya daerah minus, daerah tandus. Pembangunan secara massal sudah dilakukan oleh kita, itu adalah rumah-rumah pribadi, MCK pribadi. Baik. Kalau melibatkan pemerintah, dananya triliunan. Karena kita bantu oleh para pengusaha IKG yang ada di sini, yang jumlahnya ratusan ribu itu, membangun rumah mereka masing-masing. Yang dulu di Gunung Kidul itu lantainya tanah, lalu dindingnya gede, dan bisa dibayangkan seperti saya bilang awal tadi, mandi sehari sekali pun kadang enggak. Jadi kita sekarang punya MCK, rumahnya sudah bagus, sudah lantainya udah marmer, keramik. Lalu dindingnya sudah tembok. Ini luar biasa, menurut saya luar biasa. Yang dibangun oleh para pemuda-pemudi perantau Indonesia yang dari Gunung Kidul. Saya bangga menjadi orang Gunung Kidul. Karena punya saudara-saudara yang begitu peduli kepada daerahnya. Ini menurut saya tidak ada taranya lah jumlah rupiah yang banyak. Karena sekian ribu rumah kita bangun, ada yang bareng-bareng, ada yang juga yang gantian sesuai dengan kemampuan, kan ini dananya kantong masing-masing. Dan ini sangat saya banggakan saudara-saudara saya seperti itu. Sehingga yang di sana juga mempunyai kebanggaan tersendiri karena merasa dan paling enggak mendoakan terus-menerus agar supaya para perantau, saudara-saudara yang merantau ini diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki, diberikan kesehatan yang prima,
dan sukses bisnisnya sehingga bisa membangun lagi apalagi seperti rumah-rumah ibadah, Nah, siap, betul. musola, masjid dan lain-lain dibangun oleh saudara-saudara kita yang dari Siap, siap. Lalu bagaimana pemerintah daerah Pak ini terhadap misi IKG dalam membangun dan juga tentunya istilahnya memajukan Gunung Kidul seperti itu? Ya, pemerintah daerah siapapun bupatinya selalu bekerja sama baik dengan IKG. Nah, IKG tentu saya berikan masukan pemerintah daerah begitu besar teman-teman IKG yang membangun Gunung Kidul. Mungkin kalau menggunakan dana APBD akan berat. Betul. Membangun segitu banyak rumah yang harus dibangun, berapa anggarannya. Saya tahu bahwa Gunung Kidul APBD-nya masih tidak terlalu tinggi. Kalau nggak salah baru sekitar 2 triliun lebih sekian. Nah ini kalau digunakan untuk bangun rumahnya warga tidak mencukupi. Untuk dana pegawaian mungkin sekitar 70% dari dana-dana itu. Nah, untuk Gunung Kidul PAD-nya juga belum terlalu banyak karena wisata-wisata di Gunung Kidul baru mulai ditata. Nah tentu PAD kan berasal dari karcis-karcis wisata itu yang masuk. Ini saya lihat tiket-tiket itu belum terlalu mahal. Betul. Dan mudah-mudahan pembagiannya baik antara pengelola dan pemerintah daerah. Saya sendiri belum tahu persis, tapi saya berdoa mudah-mudahan dengan adanya siaran ini pemerintah daerah Gunung Kidul mengevaluasi berapa persen untuk pengusahanya, berapa persen untuk pemerintah daerah. Saya berharap pemerintah daerah dapat prioritas utama karena pemegang kunci aturan main adalah pemerintah daerah. Agar supaya juga dana-dana itu dikembalikan ke masyarakat bisa untuk membangun Gunung Kidul yang tentu 46% lebih wilayah Jogja itu ada di Gunung Kidul. Sering saya katakan bahwa harusnya APBD Gunung Kidul lebih banyak daripada daerah-daerah lain. Tapi mungkin ini harus butuh keberanian. Selain keberanian juga butuh telaten ya untuk melobi semua pihak agar supaya dana dari pemerintah bisa dialirkan ke sana. Agar supaya Gunung Kidul lebih maju setara dengan daerah-daerah yang lain. Ada seperti daerah Kulon Progo, daerah Kulon Progo udah punya bandara, lalu daerah Bantul, daerah Sleman udah punya UGM, lalu juga kota Jogja sendiri punya segala-galanya. Nah Gunung Kidul memang kami punya bandara, tapi bandara ini belum dibangun. Saya harap mulai siaran ini mudah-mudahan semua pihak bisa tergugah hatinya sehingga kita punya bandara Gading itu bisa dibangun kembali, bisa digunakan karena kita tahu Pak Jokowi ini sekarang bisa dibilang setiap gang bikin pesawat bandara. Ya daerah sempit-sempit dibikin bandara. Iya, betul, Pak. Nah, di Gunung Kidul udah punya bandara tapi kok nggak digunakan gitu. Saya harap mudah-mudahan legowo lah para penggede-penggede itu, para pengelola negara agar supaya Gading digunakan. Dan juga daerah lain. Gunung Kidul kaya akan wisata. Wisata pantai, wisata gua dan wisata-wisata yang lain, wisata kuliner, wisata alam yang lainnya banyak. Seperti Gunung Langgeran yang sekarang ini mendapatkan sebagai wisata terbaik di tingkat dunia. Mudah-mudahan orang banyak pergi ke Gunung Kidul untuk melihat itu sehingga Gunung Kidul menjadi maju dan dikenal oleh banyak orang. Baik. Wah, luar biasa sekali pemirsa Antv ya. Baik, dan tentunya nanti kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tentunya masih bersama Pak Edi Sukirman, tetap di Bincang Tokoh. Iya, baik pemirsa Antv, kita kembali di program Bincang Tokoh masih bersama dengan Pak Edi Sukirman. Tadi kita sudah ngobrol banyak tentang bagaimana masa kehidupan kecil beliau sampai dengan sekarang gitu kan, tentunya menjadi Ketua Umum IKG dan juga bagaimana tentunya peran IKG tentunya dalam membangun dan juga memajukan masyarakat Gunung Kidul. Nah, Pak Edi berbicara mengenai soal komitmen untuk membangun Gunung Kidul, tadi kan juga sudah sedikit dijelaskan tentang membantu apa ya istilahnya macam-macam lah Pak ya, sosial dan lain sebagainya. Nah, bagaimana melihat Gunung Kidul saat ini Pak menurut Pak Edi? Apakah dibanding dengan mungkin dulu-dulu seperti apa sekarang Gunung Kidul gitu Pak? Ya, jadi saat ini Gunung Kidul step by step sudah berjalan maju ya. Kalau kita harus jujur, jadi saat ini Bupati yang sekarang udah juga menerima anugerah dari bupati sebelumnya, tinggal meneruskan, harus dikelola dengan baik Gunung Kidul agar supaya semua lini maju seperti wisatanya dan juga pembangunan infrastrukturnya dan semuanya harus maju. Nah IKG sudah mulai berperan saat ini, kita mulai daripada ekonomi yang disayangi masyarakat yaitu UMKM.
Teman-teman IKG saya minta untuk bekerja sama dengan UMKM Gunung Kidul. Produk-produknya kita pasarkan di sini. Kita mempunyai koperasi IKG. Saat ini juga ada di sini, ketua koperasinya ada, ketua limanya IKG ada yang membidangi itu. Saya minta adik-adik para pengurus yang membidangi koperasi IKG harus bekerja sama dengan UMKM Gunung Kidul. Iya. Saat ini ada 2.160 UMKM Gunung Kidul yang siap kita bantu. Produknya macam-macam, dari mulai emping, mulai segala macam lah. Pokoknya ribuan produk akan kita saring, mana yang kira-kira laku kita pasarkan di sini. Pembayaran pun ada yang konsinyasi, ada yang tunai. Jadi ini adalah suatu gebrakan luar biasa yang selama ini belum pernah dilakukan oleh ketua siapapun juga. Nah, periode saya kedua ini saya lakukan agar supaya ada rasa, ada kejutan yang dirasakan oleh teman-teman Gunung Kidul. Nah, ini udah mulai dan saya minta kepada adik-adik saya di sini, tolong semua produk-produk UMKM Gunung Kidul yang akan dikirim ke Jakarta, saya minta semua dilepas oleh camat atau kapanewon masing-masing. Tidak ada camat tidak terima. Saya keras gitu. Karena apa? Kalau camat yang lepas, saya rasa teman-teman UMKM juga bangga. Betul. Camat saya peduli. Jadi sehingga semangat mereka. Mungkin ada beberapa UMKM berdoyong-doyong untuk melamar untuk dijadikan partner kepada IKG. Ini sungguh gebrakan yang sangat bagus dan sangat cintai oleh semua pihak. Di sini juga mencintai produk-produknya, sehingga di sini juga kita katakan gerakan belanja nasional IKG. Beberapa minggu sekali saya minta untuk ada gerakan belanja sehingga produk-produk yang dikirim dari Gunung Kidul tadi bisa laku. Begitu banyak antri yang mau masuk, kalau tidak ada gebrakan yang belanja, numpuk. Jadi barang rusak namanya. Kasihan di pihak saudara kita. Bukan membantu tapi malah justru merusak. Itu seperti itu. Dan lain dari itu juga kita secara berkala membangun Gunung Kidul dengan mempromosikan wisata. Kita IKG di sini sebagai duta bangsa Gunung Kidul. Produksi wisata yang ada di Gunung Kidul kita pasarkan. Sehingga banyak orang-orang di Jakarta ini bahkan di luar negeri yang berkunjung ke Gunung Kidul. Dan sekarang sudah terwujud. Banyak orang-orang mancanegara yang sudah melancong ke Gunung Kidul. Mungkin ada plus minus di sana, jalannya sempit, macet, itu udah klasik ya, udah di mana-mana memang gitu. Tapi saya minta sebagai tuan rumah yang baik, Gunung Kidul harus bikin aturan yang baik lah, aturan yang tidak memberatkan para pelancong, sehingga pelancong itu bisa terus-menerus pergi ke sana. Mungkin mencari makanan tidak susah, harganya juga jangan dipukul, harga yang rakyat lah, walaupun yang datang orang kaya, harganya harga rakyat. Barangnya, makanannya juga enak. Ini kalian juga penting. Begitu sekali dipukul seperti zaman yang lalu, diwancor kemana-mana dia. Akhirnya kapok. Rame ya Pak ya akhirnya Pak. Lain itu juga saya juga selalu membawa investor. Saya temukan sama bupati, biasanya saya bilang ini investor ini di bidang apa yang akan diindukan. Nah setelah saya kenalkan tentunya saya tidak kuasa lagi untuk memegang kendali karena semua ini adalah antara pemerintah daerah dan investornya. Saya tahu persis bahwa seorang investor dimanapun berada di seluruh dunia ini ada yang dihitung adalah untung dan rugi. Rugi pasti nggak mau, maunya untung. Nah bagaimana sharing profitnya dalam berinvestasi agar supaya bisa beruntung. Nah ini tentu yang penting, makanya saya bilang sama pemerintah daerah silakan bikin aturan yang baik sehingga kita kesannya tidak menutup diri, tapi kita membuka pintu selebar-lebarnya agar investor mau dari Amerika, mau Cina, mau Indonesia internal dalam negeri masuk ke sana silakan. Yang penting dibikin aturan yang baik sehingga win-win solution. Sana untung, kita juga untung. Nah, seperti itu. Baik. Nah, berbicara mengenai soal potensi SDM masyarakat Gunung Kidul, Pak, mungkin ada pesan tersendiri supaya tentunya bisa mandiri lah seperti itu, Pak, untuk di Gunung Kidul ini. Iya. Jadi gini Mas, Gunung Kidul ini sekarang sudah bisa dibilang daerah yang maju. Kenapa saya katakan maju? Orang yang dibilang maju itu terutama skill, SDM-nya atau warganya. Rata-rata di sana sekarang generasi muda ini sudah berpendidikan minimal sarjana S1. Ini yang menggerakkan saya. Dalam beberapa kesempatan saya di Gunung Kidul, saya minta, kan sering diwawancari oleh para wartawan, saya minta kepada pemuda-pemudi asal Gunung Kidul setelah lulus
jangan ke Jakarta. Jangan seperti saya dulu. Kalau saya dulu tidak Jakarta mati. Ya. Tapi sekarang Gunung Kidul udah lumbung menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi jangan pergi ke Jakarta. Bangunlah Gunung Kidul. Wisatanya atau penginapannya. Karena saat ini Gunung Kidul baru mempunyai satu hotel yang berbintang, yaitu hotel, saya sebut namanya aja boleh? Iya, boleh Pak. Santika namanya. Sekarang udah sedang dibangun. Saya maunya terus-menerus yang berikutnya. Ada mungkin ada Sangirial di sono, ada Ibis di sana. Sehingga orang-orang yang merantau ke Gunung Kidul atau piknik ke Gunung Kidul itu tidak mesti harus tidur di tempat lain gitu. Betul, Pak. Kita juga pengen maju Gunung Kidul. Jadi mudah-mudahan juga semua pihak legowo lah. Kalau Gunung Kidul pengen maju ya kita legowo yang lain, jangan justru semacam kesaing gitu. Saya memang keras karena membela daerah saya sendiri. Saya pengen adik-adik saya, kalau saya minggu saya udah segini, tapi adik-adik saya, anak-anak saya, cucu saya nanti tatkala tinggal di Gunung Kidul nyaman, punya usaha yang baik. Tanah-tanah juga begitu Mas, di sana tuh tanah-tanah masih murah. Saya selalu katakan kepada pemerintah daerah, bikinlah jalan yang kira-kira dari Jogja ke Gunung Kidul setengah jam. Sehingga orang-orang Jogja itu pegawai provinsi, pegawai buang, tidur di Gunung Kidul karena tanah murah. Iya, gitu. betul. Jogja sekarang, Jogja ada puluhan juta. Gunung Kidul tanah 200.000, 100.000 masih banyak. Jadi ini yang perlu harus disikapi dengan dengan cermat sekali agar supaya kita memerlukan trik-trik bisnis. Gimana kita kan jualan ke daerah nih, supaya bisa maju daerahnya, gimana caranya ini, supaya bisa orang menjadi kota satelit di Gunung Kidul. Karena sekarang ini terus terang space kosong di Gunung Kidul masih banyak. Tanah masih ribuan hektar lah di sana masih kosong. Bahkan ada tanah yang harganya cuma 60.000 per meter. Saya sedih mendengarnya. Jadi mudah-mudahan pemerintah daerah, siapapun bupatinya, sekarang dijabat oleh Bapak Sunaryanto, yang dulu juga orang IKG, orang anggota saya juga anggota IKG. Sekarang beliau memimpin Gunung Kidul. Mudah-mudahan dalam siaran ini beliau juga memantau, monitor, sehingga bisa makin kuat lagi mengembangkan Gunung Kidul dengan jalan baru tembus dari Jogja ke Gunung Kidul Wonosari dengan masa tempuh setengah jam saja Pak ya. Sehingga Gunung Kidul menjadi kota satelit yang luar biasa. Bahkan mungkin nanti orang-orang kota akan pindah Gunung Kidul. Murah. Beli tanah ribuan meter nilainya nggak seberapa. Sekarang di Jogja tanah cuma 100 meter. Bahkan ada yang punya cuma 70 meter. Itu pun udah mahal-mahal sekali. Siap. Seperti itu Mas. Jadi saya minta terutama sekarang kepada adik-adik saya, para generasi muda, baik itu lulusan SMA maupun lulusan sarjana S1, S2 yang berasal dari Gunung Kidul, tolong jangan merantau. Besarkan Gunung Kidul, bangun Gunung Kidul, agar Gunung Kidul betul menjadi kota yang diminati oleh banyak orang untuk berkunjung ke sana dan juga untuk berinvestasi di Gunung Kidul, sehingga kita punya wibawa yang baik, sehingga orang menyebut Gunung Kidul itu langsung terbelalak, oh ya memang Gunung Kidul, daerah maju, warganya sangat baik, warganya sangat bisa diandalkan. Siap. Wah, luar biasa, mantap sekali ya pemirsa Antv ya. Sayang sekali memang tapi waktu kita terbatas ya. Namun mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita bincangkan bersama dengan Pak Edi Sukirman ini bisa menjadi motivasi dan juga tentunya bisa menjadi pelajaran juga tentunya untuk pemirsa Antv agar bisa dikatakan berjuang seperti Pak Edi, bahkan melebihi Pak ya untuk perjuangannya supaya lebih sukses lagi seperti itu. Ya, dan tentunya untuk pemirsa Antv terima kasih banyak sudah menyimak perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Untuk Pak Edi juga terima kasih Pak sudah hadir menjadi bintang tamu kita di Bincang Toko. Dan tentunya untuk pemirsa Antv terima kasih banyak sekali lagi. Sampai bertemu kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.